Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait operator di bahasa asing. Oke, teman-teman, saya akan membahas tentang operator matematika. Oke, itu yang tambah, kurang, kali, bagi. Oke, nah misalkan di sini kita mempunyai dua variabel A dan B. Anggapan saya langsung kasih nilai awalnya aja, misalkan A itu 5, B-nya itu 7. Misalkan kita punya integer hasil, untuk nanti menyimpan nilainya menyimpan hasil penambahan, kurang, atau kali mereka. Oke. Sebenarnya ini sama dengan cara kalian menulis rumus biasa ya. Kalau misalkan kalian mau cari hasil penambahan A, B, otomatis hasil A plus B. Tapi kalau misalkan kalian mau tuh kayak kurang, kali, bagi itu juga sama ya. Kurang, kali, bagi. Nah, tapi di sini agak hati-hati ketika kalian melakukan pembagian, karena kan misalkan kalau 5 dibagi 7 itu hasilnya jadi desimal. Ini agak hati-hati, karena kalau kalian menyimpannya dalam integer, nanti dia bakal membulatkan. Mungkin ini tipe data hasil, kita ubah jadi double aja. Semuanya kita ubah jadi double. Oke, kalau udah, ini saya printf, lf, hasil. Saya bilang A plus B sama dengan, oke seperti ini aja. Saya ulang untuk semua operator. Ini kali, ini kurang, kali, dibagi. Nah, kalau udah, mungkin untuk angkanya saya kasih 2 digit koma. Oke, kalau udah sekarang kita coba jalankan. Oke, kalau kalian lihat ini udah benar ya untuk hasil perhitungannya. Oke. Nah, sebetulnya di sini ada satu buah operator tambahan, itu adalah modulus. Itu modulus kita buat dengan persen. Oke. Di sini persen ini kita sebut sebagai modulus di dalam bahasa pemrograman. Gunanya untuk apa sih? Itu untuk mendapatkan hasil sisa bagi. Oke. Mungkin ini saya jangan pakai A bagi B. Bisa bilang 5 modulus 2. Oke, saya jalankan. Bentar, ini saya ganti dulu. Udah. 5 modulus 2, keluarnya 1, kalau kalian perhatiin. Oke. Nah, ini gimana sih maksudnya? Kan kalau kita bilang 5 bagi 2, itu hasilnya adalah 2,5. Nah, 1 ini datang dari mana sih? Itu adalah hasil sisanya ini. Ini kan kalau 2 ini kan dapatnya 4 ya. Ini kan kalau 2 ini kita kali 2 sisa 4, sisa dari 5 ini adalah 1. Nah, itulah hasil 1 tersebut didapatkan. Nah, gunanya modulus untuk apa? Biasanya kita pakai modulus ini untuk mengetahui kelipatan angka. Jadi misalkan saya mau tahu, misalkan saya punya angka 15, saya mau tahu apakah angka 15 ini kelipatan angka 5. Cara ngeceknya gimana? Ya saya tinggal modulus 5. Kalau misalkan hasilnya 0, itu kelipatan 5. Atau misalkan saya mau tahu angka 15 ini ganjil atau genap, ya saya modulus 2. Kan kalau ganjil genap, dia hanya punya 2 nilai ya. 0 atau kalau misalkan kita habis modulus 2, dia itu genap, tapi kalau misalkan dia itu tidak habis, artinya dia ganjil. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak ada pangkat ya. Ini kan biasanya kan kalau pangkat yang kita kenal di matematika itu adalah seperti ini, petik. Tapi di sini tidak ada, petik ini ada, tapi fungsinya untuk operator yang lain. Nanti saya bakal bahas. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau buat perhitungan pangkat, di sini kalian mungkin bisa menggunakan library matematikanya.
Oke, kalian bisa menggunakan dari mat.h. Sini kalau pangkat kita menggunakan pow. Ini angkanya saya kecilin aja 2/3 misalkan. Oke, 2/3 seperti ini. Ini hampir mirip dengan seperti rumus di Excel ya. Kalau Excel kan juga pakai pow atau pow setahu saya. Oke, kalau udah saya jalanin, oke 2/3 hasilnya adalah 8. Kemudian di sini juga ada yang namanya increment. Oke, seperti ini. Misalkan saya bilang A++. Yang tadi A kita nilainya 5 ya. A++, saya printf hasil. Di sini juga ada decrement. Ini pakai B aja. Oke, seperti ini. Saya kasih sini A++, ini B min. Oke. Oke, sekarang coba jalanin. Nah, kalau ngelihat di sini hasilnya di sini dia 5, yang ini masih 7. Oke, kalau ngelihat ini sama persis ya. Nah, jadi A++ ini gunanya adalah sama dengan A+1. Oke. Begitu juga dengan si B. B plus kalau min atau min 1. Tapi kenapa sih di sini hasilnya masih sama? Kalau lihat A-nya itu di sini masih sama nilainya 5, B masih sama dengan 7. Pada saat kita simpan ke dalam hasil. Nah, karena di sini untuk increment sama decrement di sini ada 2 cara penulisan. Oke. Ini cara penulisan keduanya. Kita taruh plus-plusnya di belakang, di depan. Kan kalau ini plus-plusnya di belakang ya, kalau ini kali ini di depan. Nah, ini ada sedikit perbedaan untuk mereka berdua. Ini ada sedikit perbedaan untuk mereka berdua. Nah, cara kerja yang atas adalah seperti ini. Jadi pertama yang untuk yang A++ saya kerja seperti ini. Si hasil dimasukin si A dimasukin nilainya ke hasil. Seperti ini. Ini saya kasih komen biar nggak muncul nantinya. Oke, cara kerjanya dia adalah masukin terlebih dahulu nilai A ke dalam hasil. Nilai A itu 5 ya. Kemudian baru si A itu kita plusin 1. Tapi kalau untuk yang bawah, ini berbeda. Dia ngerjain A terlebih dahulu, A+1, kemudian baru si hasil dapat dari nilainya si A. Nah, seperti ini. Nah, ini menyebabkan tadi ketika kita pakai yang atas, dia nilainya masih sama nih. Di sini A-nya 5, B-nya masih 7. Nah, sekarang kita coba komen yang ini, kita pakai yang versi bawah. Begitu juga dengan si B. Ini saya copy, saya pakai kali ini versi B min. Oke, kalau kalian lihat di sini hasilnya udah berubah ya, si A yaitu Y6, B juga Y6. Nah, biasanya hal yang seperti ini ini hanya pengaruh ketika kalian mengassign ke dalam ininya saja, mengassign si A ke dalam sebuah value, A atau B ke dalam sebuah value. Tapi kalau misalkan kalian buat seperti ini, misalnya langsung aja B min B atau B min, itu hasilnya pasti sama. Oke. Jadi ini hanya pengaruh ketika kalian mengassign ke dalam sebuah value saja.